Halo teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya Erlianto Kanda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kalor, efisiensi dan hubungannya dengan daya yang dicontohkan dalam soal yang kita akan kerja bersama sebentar. Oleh karena itu enjoy. Nah, contoh soalnya seperti ini. Pemanas A dapat menaikkan suhu 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 105 detik. Pemanas B yang berdaya 200 watt digunakan untuk memanaskan 200 gram air sebesar 20 derajat Celcius dalam waktu 140 detik. Jika pemanas B memiliki efisiensi 75% dari efisiensi pemanas A dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram Kelvin, daya pemanas A adalah. Penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama yang diketahui itu massa air 200 gram. Untuk pemanas pertama, delta T atau perubahan suhunya 20 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan untuk memanaskan air itu 105 detik. 105 detik. Nah, untuk pemanas B, massa air yang dipanaskan itu 200 gram. Perubahan suhu air ketika dipanaskan itu 20 derajat Celcius juga. Waktu yang diperlukan untuk memanaskan air 140 detik. Nah, karena air maka kalor jenisnya itu sama. Kalor jenisnya itu sama dengan 4,2 Joule per gram dikali dengan Kelvin. Gram min 1, Kelvin min 1. Nah, karena massa air dan perubahan suhu dari air itu baik pada pemanas A maupun pemanas B itu sama, maka otomatis energi kalor yang dihasilkan juga itu sama. Sehingga QA itu sama dengan QB. Nah, atau sama dengan kita bisa tulis sama dengan Q juga. Nah, pemanas B itu dayanya 200 watt. Daya yang diperlukan untuk memanaskan air itu 200 watt. Sehingga dari data yang sudah ada kita dapat mencari daya yang dikerjakan oleh pemanas A. Nah, daya itu sama dengan energi bagi waktu atau kerja bagi waktu. Nah, di sini sama juga dengan kalor bagi waktu karena kalor itu termasuk dari kerja atau energi juga. Sehingga daya itu Q per T atau kalor per waktu. Nah, selanjutnya efisiensi hubungannya dengan daya, kalor dan waktu itu sama dengan kalor dibagi daya dikali waktu. Itulah efisiensi. Sehingga seberapa efisienkah pemanas A atau B itu memanaskan air itu kita bisa lihat dari efisiensi yang dihasilkan. Nah, kita tahu bahwa petunjuk dari soal tadi bahwa efisiensi B itu 75% dari efisiensi pemanas A. Sehingga hubungannya dengan kalor kita bisa lihat. Kalor itu sama dengan efisiensi kita kali dengan daya dikali dengan waktu. Nah, ketika kita sudah memperoleh perbandingan ini, maka QA itu sama dengan QB, persamaan pertama tadi itu efisiensi A dikali daya A dikali waktu A sama dengan efisiensi B dikali daya B dikali dengan waktu untuk memanaskan air pada pemanas B. Sehingga pemanas A atau daya pemanas A itu sama dengan
efisiensi pemanas B kita bagikan dengan efisiensi pemanas A itu dikali dengan daya B kali dengan waktu B dibagi dengan waktu pemanas A. Nah, efisiensinya tadi dari keterangan soal itu 75% dari pemanas A, sehingga di situ kita gunakan 75%. Sehingga hasilnya menjadi pemanas A atau daya pemanas A itu sama dengan 75%. 75% itu 75/100. Sehingga dikali dengan daya B itu dibutuhkan 200 dikali dengan oke, kita hapus. 200 dikali dengan waktu B itu 140 kita bagi dengan 105 waktu A untuk memanaskan air. Nah, nolnya kita coret supaya kita bisa mudah untuk operasi. 75 dikali 2 dikali 140 21.000 kita bagi dengan 105, hasilnya itu 200 watt ya. Maka daya yang dibutuhkan oleh pemanas A untuk memanaskan air sehingga terjadi perubahan suhu 20 derajat Celcius itu adalah 200 watt. Jadi jawaban yang betul di sini itu E. Jawaban yang E. Oke, sekian video saya hari ini. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat buat adik-adik dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, dan saya berharap adik-adik bisa lulus. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share ke teman-teman kalian agar banyak yang mendapat manfaat dari video-video yang saya buat. Jangan lupa juga komen ya. Oke, mungkin ada materi-materi yang harus saya bahas, di komen saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.